memasuki sesi talk show yang akan dibawakan oleh Julo. Dan habis ini nanti akan ada influencer juga loh. Bakal ada Raymond Chin yang merupakan CEO Sevenpreneur, content creator dan juga financial educator. Dan juga ada Mas Hari Suhendra selaku Chief Risk Officer of Julo. Oke, kalau gitu boleh dikasih tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Adam Rumanda selaku Corporate Communication Julo yang akan memandu acara kita hari ini. Bayar listriknya pemain-pemainnya bisa terus kecurian maju dunia depan. Oke, baiklah. Bapak Adam? Oke. Mungkin kita boleh sambil ajakin teman-teman juga, karena tadi ini bergantian. Ya boleh nih teman-teman yang mungkin ada yang lagi berdiri di belakang. Di sini lagi ada talk show, boleh duduk bareng sama kita ya pastinya ya. Oke, kalau gitu saya serahkan kepada ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Saya manggil teman-teman ya, karena biar lebih akrab. Jadi di sore hari ini siang hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana bisa jadi generasi bisa terus jadi generasi bijak finansial. Dan saya nggak akan sendiri, saya akan juga ditemani oleh dua pembicara. Yang pertama itu Pak Hari Suhendra selaku Chief Risk Officer dari Julo, dan juga Raymond Chin. Ya, beliau merupakan sponsor dan juga CEO Sevenpreneur dan content creator financial educator. Buat Pak Hari dan Mas Raymond, silakan gabung sama saya. Oke. Gimana Mas Raymond, Pak Hari, kabarnya hari ini? Baik. Kalau di jalan masuk. Macet ya? Di luar agak sedikit hujan atau gerimis ya, tapi tetap semangat ya kita buat ngomongin apa yang menjadi tema kita hari ini untuk bisa jadi hashtag bisa terus jadi generasi bijak finansial. Jadi tak kenal maka tak sayang, kayaknya memang pada akhirnya harus menjelaskan apa sih itu Julo. Jadi Julo itu sendiri merupakan perusahaan finansial teknologi inovatif karya anak bangsa Indonesia yang telah merevolusi akses produk keuangan di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2016 dan telah terdaftar, berizin dan diawasi oleh OJK serta menjadi anggota AFTEK itu sendiri. Dan kalau misalkan teman-teman belum tahu artinya Julo itu apa sih gitu, itu berasal dari kata apa sih? Jadi Julo itu berasal dari kata julo-julo, yang itu dalam bahasa Padang, yang diartikan ke bahasa Indonesia artinya arisan. Jadi buat semua teman-teman yang belum tahu apa artinya Julo dan juga itu terasosiasikan dengan Indonesia, bangga dong ada fintech karya anak bangsa yang bisa merevolusi layanan keuangan di Indonesia di industri P2P lending. Nah, di awal bulan November 2023 ini, Julo meluncurkan kemudahan daftar 5 sekali yang bisa dipakai berkali-kali oleh seluruh pengguna Julo melalui kampanye hashtag bisa terus pakai Julo. Jadi ini kita lakukan sebagai bentuk komitmen Julo untuk bisa terus mendukung inklusi keuangan melalui akses kredit digital yang praktis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini kita tahu bahwa ada 366 fintech di Indonesia yang terdaftar sebagai anggota AFTEK, di mana 102-nya itu adalah fintech P2P lending yang telah berizin dan juga diawasi oleh OJK. Nah, OJK sendiri mencatat bahwa jumlah kontrak pengguna kredit digital mengalami pertumbuhan nih teman-teman sebesar 33,25% secara tahunan, yang dimana itu secara kontraknya totalnya 72,88 juta kontrak per Mei 2023. Itu banyak banget ya Pak Hari ya, Raymond ya. Jadi untuk ngelihat tadi di awal overview-nya seperti apa
tentang juga industri. Tanggapan Raymond sendiri ngelihat kondisi industri juga fenomena saat ini terjadi di industri seperti apa? Pertama kayaknya harus saling kenal teman-teman, nama saya Raymond, CEO dari Central, yang hari ini mau sedikit mematahkan mitos sebenarnya. Nah, kan sebenarnya kalau kita ngomong tentang fintech, itu tuh kalau di online itu banyak positif sama negatif, ya kan? Tapi yang salah tuh kayak gini, karena kita tuh nggak factorin percepatan digital dan nature-nya dari percepatan digital. Jadi kalau kita ngomong tentang layanan finansial kita, kenapa bisa naik sampai dari kita wajar. Dan kalau stigma orang udah dari awal merasa kayak percepatan digital atau kayak kenaikan dari kredit digital itu naik, itu bukan hal yang buruk. Karena the world runs on that. Itu yang orang harus memahami dulu. Cuma kemarin itu ada poin penting tentang kenapa bisa ada peningkatan dan bisa dibilang adopsi yang lebih cepat gitu. Karena digital itu sendiri itu harus bisa dilihat sebagai pedang bermata dua. Kalau kita ngomong tentang percepatan digital, kita ngomong tentang pemerataan informasi, tentang kebebasan, tentang akses, tentang semuanya. The one thing yang paling bikin digital itu efektif adalah dia membuat proses secara efisien. Selama ini kan kalau kita mau misalnya mengajukan gitu kepada cara-cara konvensional, itu kan prosesnya pasti lama. Makanya proses-proses digital sekarang itu sangat amat mudah diadopsi sama generasi muda dan itu bisa gratis. Cuma pertanyaannya gimana caranya kita bisa leverage itu dan jadi itu hal yang positif bukan hal negatif. Soalnya when credit, that's how the world works. Gimana cara ekonomi bekerja adalah dari cycle itu. Dan teman-teman di sini kalau misalnya punya akses digital yang sangat amat luas, lihat itu tuh sebagai kayak Swiss Army knife. Gimana caranya kita pakai, gimana cara kita implementasi, it's up to us. Kalau misalnya kita pakai untuk hal buruk, kan hasilnya buruk. Dan akhirnya yang disalahin Swiss Army knife sama karena bukan. Kalau misalnya Swiss Army knife-nya dipakai buat hal yang baik, ya pasti harusnya industrinya bakal berkembang secara besar juga. Dan itu kalau kita ngomong tentang sektor ekonomi digital, kalau sektor ekonomi digital kan ada kalau nggak salah size 1.200 sampai 1.400 triliun. Dan itu cakupannya itu cepet banget. Nah itu percepatan digital di Indonesia selama 5 tahun, 10 tahun, sampai 2027 aja itu bakal naik sampai 2000 triliun. Dan kalau misalnya di breakdown dari 4 sektor utamanya, yaitu e-commerce, mobilitas, finance, sama media and ads. Finance itu sebenarnya yang paling kuat domestiknya. Ya karena mulai dari regulasi dan lain-lain, pertanyaannya apakah kita bisa mempergunakan itu dengan baik. Jadi kalau berdasarkan data itu, kenaikan 33,25%, I don't think that's effective. Balik lagi, kalau misalnya semua bisa diedukasi gimana cara menggunakan itu dengan tepat, berarti kredit digital itu jadi instrumen keuangan sebelum bisa dipakai secara produktif. Dan makanya tadi pas sebelum kita kita ngobrol-ngobrol tentang values yang bukan cuma dari konsumen doang, tapi dari pekerja lain juga harus bisa memikirkan gimana caranya pas kita keluarin produk finansial, apakah ini menjadi hal yang produktif atau enggak. So I don't think it's a bad thing. It's perkembangan industri yang lumayan oke dan ya itu angkanya merepresentasikan adopsi digital yang wajar untuk anak muda bisa dapat akses ke pembiayaan yang lebih mudah. Tadi kata kuncinya akses ke yang lebih mudah dan utamanya untuk anak muda juga. Yang kita mungkin sama-sama tahu ada hasil survei dari Kata Data Insight Center yang menunjukkan kalau data itu yang menampakkan penggunaan kredit digital saat ini itu semakin aktif dan mayoritas orang itu bisa menggunakan lebih dari 1 kali, jadi bisa berkali-kali gitu Raymond. Buat Raymond ngelihat hal itu gimana? Apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu dimiliki oleh generasi sekarang, utamanya anak muda, bagaimana untuk bisa terus bijak finansial sesuai dengan hashtag kita tadi. Bagaimana buat melihat hal itu? Ini yang unik dari generasi Z dan saya pribadi ya. Karena ini generasi yang lahir di era dimana semuanya udah easily accessible, sangat mudah diakses, sangat mudah punya kebebasan untuk melakukan apapun. Tapi hal itu bikin banyak dari generasi muda yang sekarang itu suka skip a lot of steps. Mereka rasa digital itu sesuatu yang mencepat efisiensi. Oh ya udah berarti kita harus skip a lot of steps.
kenyataannya ya, di finance itu bukan harusnya yang dilakukan. Misalnya di sini siapa yang kalau misalnya lihat orang misalnya mana cuan apa gitu misalnya dari trading atau apa, terus tiba-tiba langsung all in, masukin semua tabungannya, tabungan hidupnya langsung sana. Itu definisi dari skipping lifestyle, dan itu bukan prinsip dari kenapa digitalisasi atau kayak adanya akses kredit digitalnya terjadi. Kalau kita ngomong tentang stigma dari mengajukan kredit digital, kita tetap harus back to fondasi awal. Misalnya kalau ngomong tentang finansial, piramida keuangan di sini ada yang tahu semua nggak? Piramida keuangan, bro, tahu piramida keuangan? Tahu semua? Kurang tahu. Jadi paling basicnya mungkin mulai dari cash flow. Jadi kalau misalnya kita mau dapetin layanan finansial, kita harus tetap mikirin diri kita sendiri dulu. Kita harus bisa review mulai dari pengeluaran, pemasukan kita, hal-hal paling basic yang misalnya kayak mencatat pengeluaran pemasukan. Karena kalau misalnya kita ngomong tabungan itu bukan sesuatu yang kayak uang tambahan gitu. Orang merasa kayak mereka pas ngelakuin sesuatu, misalnya pencet tombol langsung ada duit gitu, tapi mereka pikir ujung-ujungnya. Jadi fondasi-fondasi dari piramida keuangan itu penting banget untuk semua anak muda. Kalau misalnya pengen bisa lebih memaksimalkan potensi diri, atau enggak yang misalnya hal kedua deh, sebelum kita ngomong investasi, karena kebanyakan Gen Z itu kalau ngomong finance itu langsung mikirnya investasi, langsung gimana caranya buat cuan dari finance itu. Tapi nggak banyak yang ngambil prinsip-prinsip. Terus salah satu investor legenda di dunia bilang the first rule of making money is to not lose money. Gimana cara kita bisa menjaga finansial kita dulu sebelum kita melakukan apapun yang lain. Jadi hal-hal kayak dana darurat, hal-hal kayak asuransi, itu sesuatu yang harus dipikirin juga gitu. Kalau misalnya kita mau mulai mengembangkan, mengoptimalkan potensi diri kita sendiri, itu hal-hal yang harus diukur. Jadi bukan semena-mena kita ada masalah, misalnya untuk generasi muda ya, bukan semena-mena ini ada akses to all financial product, tinggal diambil semua tanpa dipikirin macam-macam. Karena itu yang biasanya skip di generasi muda, dan mereka tuh nggak terlalu mikirin jangka panjang, karena dia live in a generation yang semuanya itu terlalu cepat. Yang penting kayaknya lebih ke gimana caranya kita bangun rasa, gimana caranya kita pas kita punya akses terhadap layanan apapun atau produk apapun, kita mikir gimana caranya kita menggunakan itu untuk meningkatkan diri kita sendiri. Karena banyak yang semena-mena kalau semuanya simpel, oh yaudah deh pakai aja deh untuk kebutuhan kemauan semata gitu misalnya, karena mungkin apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa pikiran tentang produk digital, kita harus lebih mikirin apa sih yang bisa, instrumen kan kayak alat, kayak pisau ya. Orang yang buruk bisa menggunakan pisau itu untuk hal yang buruk, tapi orang yang baik bisa pakai itu untuk menjadikan makanan atau dish terhadap dunia. It's the same thing. Jadi kalau misalnya kita nggak tanamin dulu di mindset kita, produk apapun itu pasti kesannya jelek. It's a matter of how we use it, dan nanti itu perspektifnya sih gimana caranya kita bisa maksimalkan potensi kita sebagai layanan kita sekarang, kredit kita sekarang. Jadi menarik memang bahwa pada akhirnya ketika kita bisa punya akses dan juga bisa mendapatkan pinjaman, ada hal-hal perlu kita konsiderasi. Pada akhirnya kan mungkin mencari padan kata yang tepat, karena sebuah hutang itu pasti punya resikonya, mau itu kecil atau besar. Jadi apa saja ketika kita punya pinjaman atau hutang, resiko yang perlu kita pertimbangkan atau perhatikan. Yang pertama, jangan terlalu konsumtif. Oh itu penting banget. Apalagi kalau misalnya konsumtif habis pinjam dulu 100 sama orang gitu. Nah itu lebih parah lagi ya. Karena biasanya jebakan kita, kalau misalnya kita punya uang adalah kita semena-mena anggap kayak gak ada resikonya. Karena kesannya kayak misalnya misalnya dapat bonus deh dari pekerjaan. Kalau di teori finance itu tuh nggak bisa dianggap kayak uang yang berbeda dibanding uang pada umumnya. Karena kan oke, ini karena gue dapetnya cepat, gue pengen pengeluaran itu cepat gitu. Itu hal-hal yang sebenarnya harus kita paham. Kalau misalnya kita ngomong tentang kredit digital atau kita ngomong tentang pinjaman, mindset yang paling sering orang nggak lupa ingat gitu. Orang ngerasa kayak pinjaman itu kayak uang tambahan. Oh yaudah, uang gue sekarang 10 juta, kalau dapat segini terus tiba-tiba jadi 15 juta gitu misalnya. It's not something yang harus kita
bisa lihat sebagai kayak free money gitu. Karena ada pertanggungjawaban yang harus dilengkapi kalau misalnya kita mau ngelakuin kredit pinjaman. Dan kalau misalnya konteksnya adalah untuk gimana cara level up, paling simpelnya gimana cara kita menggunakan uang atau kredit yang kita ajukan itu untuk emang kebutuhan produktif kita. Di sini contoh-contohnya paling simpel misalnya untuk pinjaman atau modal kerja. Atau misalnya kami bisnis yang bisnisnya butuh inventory untuk 3 bulan ke depan tapi kan cashnya nggak ada, nah itu bisa dilakukan pinjaman juga. Atau misalnya ada pendidikan, atau misalnya course yang misalnya dari pekerjaan itu demand kita untuk nggak punya sertifikasi itu, tapi kalau misalnya cash flow-nya nggak memadai, kita bisa ajukan itu juga. Jadi hal-hal basic mulai dari kredit itu harus bisa dilihat sebagai alat untuk memaksimalkan diri kita sendiri. Dan poin kedua, jangan meremehin yang namanya telat bayar. Karena kalau cara kerjanya kita bisa dan memaksimalkan kredit digital adalah kita mendapatkan skor yang bagus. Jadi pas kita melakukan pinjaman ada habit-habit yang kita harus pertanyakan untuk kita be responsible sama pinjaman kita. Karena banyak yang suka lupa, mereka tuh ya udah pinjam balikin aja, udah nanti aja. Itu tuh skornya jangka panjang. Seandainya kalau misalnya one day teman-teman sini mau ada kebutuhan lain yang produktif yang ternyata butuh pinjaman dan ternyata skornya jelek, you will not have, kita nggak bakal bisa dapat pinjaman yang maksimal atau optimal. Jadi hal-hal basic untuk mencari maksimal itu kita harus bisa avoid yang namanya pancingan untuk konsumtif. Apalagi kalau teman-teman misalnya dapat plan awalnya misalnya untuk hal-hal yang produktif, tapi ternyata setelah lihat tidak penting, ada duit nih dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Nah itu big no. Sama jangan pernah sebisa mungkin telat dari kebayar misalnya. Itu kayaknya hal yang bagus banget karena emang harus ditanamkan mindset juga buat teman-teman semua ketika mengakses pinjaman untuk kredit digital. Hal yang perlu dikonsiderasi itu adalah bagaimana kita disiplin juga ke diri kita dan juga pada akhirnya untuk menyelesaikan apa yang sudah kita dapatkan dari pinjaman itu, agar tadi yang saya bilang dari sisi penilaian atau credit scoring ini terjaga juga apabila di masa yang akan datang teman-teman juga akan mengakses layanan yang sama. Dan nah melihat hal itu saya mau beralih nih ke Pak Hari. Nah melihat ke belakang nih Pak, banyak terjadi kesalahan menggunakan kredit digital Pak, dan juga bersamaan dengan persepsi masyarakat juga bahwa kredit digital itu dapat dipakai untuk hal-hal yang konsumtif seperti pemenuhan gaya hidup yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuannya orang itu sendiri. Ya mungkin contoh-contohnya ada di kehidupan kita, realitanya masih ada orang-orang yang pada akhirnya meminjam kemudian gagal bayar, dan juga mahasiswa yang bisa meminjam tapi pada akhirnya tidak bisa mengembalikan dan terlilit hutang. Nah dari sisi jualan sendiri Pak, dari sisi resiko apa yang bisa ditangani di Pak Hari? Oke. Jadi kalau dari sisi kita penyelenggara layanan pendanaan bersama, istilahnya kalau lending itu bahasa Indonesianya adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Kita tuh mempunyai risiko paling besar ya. Risiko terbesar itu adalah mengelola risiko gagal bayar dari customer kita. Walaupun kita punya spirit supaya customer kita bisa terus menggunakan layanan kredit digital, ya, tapi kita harus mengimbanginya dengan pengelolaan risiko yang baik. Mungkin jadi kalau kita mengacu kepada ada OJK mengeluarkan satu aturan baru SEOJK nomor 19 garis miring SEOJK 06/2023 bulan November baru keluar, dan juga ada ngomong soal roadmap ya, bagaimana pengembangan dan penguatan dari platform peer-to-peer lending. Jadi di situ kita mempunyai panduan yang lebih kuat bagaimana kita mengelola resiko. Jadi yang resiko yang tadi yang sudah saya sampaikan, resiko terbesar itu gagal bayar. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, kunci utama itu adalah setiap penyelenggara harus melakukan analisa yang benar, yang bagus terkait dari profil dari calon penerima dana. Tadi
Raymond udah bilangnya credit score gitu. Kenapa menggunakan credit score? Karena pinjaman digital tidak mungkin dilakukan analisanya melalui manual satu-satu lama. Kita semua pinjaman digital dipastikan akan mengeluarkan keputusannya dalam tempo yang lebih cepat. Kita mengandalkan teknologi informasi untuk melakukan prosesnya. Makanya kita sangat mengandalkan scoring. Dulu itu kita bangga dengan kemampuan internal kita untuk membangun scoring kita. Tim data scientist kita ada lokal ya. Kita perusahaan lokal, data scientistnya lokal, sehingga kita bisa mengakomodasi atau beradaptasi dengan perkembangan ekonomi atau perkembangan pasar yang terjadi di Indonesia secara cepat gitu. Jadi di Julo itu kita sudah memanfaatkan artificial intelligence untuk mengembangkan scoring kita. Jadi pada saat kita melakukan analisa itu kita benar-benar menggunakan analisa melakukan analisanya itu menggunakan big data, menggunakan AI, sehingga kita bisa menghasilkan model yang mempunyai akurasi tinggi. Jadi siapapun, karena kita punya data yang cukup panjang, 7 tahun, dan kita sudah pernah melakukan assessment terhadap lebih dari 1 juta customer, itu kita bisa tahu profiling mana orang yang akan bagus, mana customer yang akan jadi buruk. Kita juga bisa, jadi dengan kemampuan model kita itu akurasinya tinggi untuk melihat bagaimana menilai kemampuan bayar dari seorang customer. Selain itu juga dengan menggunakan AI ini kita juga bisa di Judo kita sudah mampu akhirnya masuk ke segmen yang underserved, di mana platform lain mungkin tidak berani masuk ke sana karena segmen ini kebanyakan tidak memiliki histori kredit. Termasuk ya di bank, apalagi bank pasti tidak berani masuk ke segmen ini karena tidak punya histori bank. Nah, kita sudah mempunyai kapabilitas itu sehingga kita bisa mencoba masuk, mulai memberikan pendanaan kepada segmen ini, sehingga pada intinya itu kita akan secara overall membantu program inklusi keuangan seperti itu. Itu yang pertama. Tadi mitigasi resiko atau pengelolaan resiko pertama yang paling penting itu adalah untuk analisa di depannya. Yang kedua itu adalah tadi Raymond sudah menyampaikan ya sempatnya bahwa sebetulnya pengelolaan resiko itu adalah terkait dengan penggunaan kredit digital tersebut oleh konsumer ya gitu. Kalau dia terlalu banyak untuk konsumtif itu biasanya memiliki resiko lebih tinggi. Makanya kami di Julo itu tadi kita fokus ke experience dari customer untuk menggunakan kredit digital ini. Dan kami berusaha mengarahkan atau merekomendasikan penggunaan kredit digital ini tidak untuk konsumtif, tapi lebih ke sesuatu yang bisa sifatnya produktif ataupun untuk meningkatkan kualitas hidup, gitu ya. Jadi itu kunci yang utama bahwa kita mengarahkan customer-customernya juga untuk lebih memanfaatkan kredit digital ini ke tujuan yang lebih produktif. Bagaimana caranya? Walaupun kita sudah mengarahkan, kalau kita tidak punya produk percuma juga kan ya. Jadi customer itu kita sediakan. Jadi kita sudah berpartner dengan beberapa fintech lainnya, ada satu Grab. Kita sudah punya kolaborasi dengan Grab, kita buat namanya Grab Modal yang kita tujukan untuk 200.000 Grab driver ya. Jadi Grab driver ini punya akses fasilitas limit untuk modal usaha yang mereka bisa gunakan limit tersebut untuk apabila mereka mau buat toko, warung kecil atau untuk kebutuhan darurat. Itu. Jadi lebih ke sifatnya produktif ya. Selain Grab kita juga ada saat ini kita sudah berkolaborasi dengan Iversary. Iversary kita juga support untuk istilahnya peternak ikan ya, Iversary. Jadi kita memberikan sekitar 5.000 ada peternak ikan yang bisa menggunakan fasilitas ini. Nama produknya Kabayan ya. Kabayan. Nah,
itu sifatnya kita lebih targeting supaya tidak disalahgunakan, jadi lebih ke penggunaan untuk misalnya pembelian pakan. Jadi kan biasanya peternak ikan ini memiliki kesulitan finansial pada saat dia lagi beternak ya, sampai dia nanti panen. Nah, kita masuk di situ bersama Fishery memberikan pemodalan tapi khususnya untuk pembelian pakannya dari berbagai merek, sehingga dengan pembiayaan kita mereka bisa lebih fokus ya untuk daripada mencari dana ke tempat lain, dapat dari Fishery dan didukung oleh Juno, kita nanti dia fokus untuk pembelian pakan tersebut. Jadi risikonya juga gagal panen juga menurun. Yang terakhir adalah terkait dengan penggunaan dana kita juga sudah introduce. Tadi seperti Raymond sudah sebutkan ya. Jadi sesuatu yang bermanfaat, kita sudah punya inovasi, kita introduce suatu produk baru yaitu Juno biaya pendidikan gitu ya. Jadi ini benar-benar kita fokuskan kepada masyarakat untuk yang ingin self develop, meningkatkan kualitas hidup, jadi ataupun meringankan beban orang tua yang mungkin cashnya sedang terbatas, ingin melakukan pembayaran terhadap uang sekolah ataupun biaya sekolah lainnya, bisa menggunakan fasilitas ini. Kita sudah ada sekitar 250.000 lembaga keuangan yang kerjasama dengan kita. Jadi limit dari Juno ini bisa digunakan untuk membayar biaya-biaya tersebut, langsung ditransfer ke lembaga pendidikan tersebut. Jadi itu yang kedua, yang mitigasi risiko yang kita lakukan di Juno. Yang terakhir, ya ini mungkin yang paling yang cukup jadi sorotan ya. Terakhir, mitigasi risiko adalah tadi Raymond bilang orang kebanyakan lupa bayar. Saya bilangnya lupa bayar gitu. Jadi memang harus diingatkan beberapa segmen, ada yang bayar tepat waktu, tapi ada juga segmen yang memang dia lupa bayar. Nah ini makanya ada fokus di agent penagihan. Penagihan di mana kita dilengkapi proses penagihan ini, kita dilengkapi dengan sama juga AI base. Kita buat suatu model yang risk based. Jadi tak semua orang akan kita tagih karena kita udah tahu, kita punya data menentukan mana orang-orang yang akan bayar, mana yang mungkin kemungkinan telat. Jadi kita sudah risk based collection process, harus juga kita agen-agen penagih kita itu semua sudah kita latih, sehingga kita meminimalisir terjadinya komplain dari customer terkait proses penagihan dilakukan oleh petugas collection kita gitu. Jadi semua petugas collection kita sudah di-training dan sudah bersertifikasi oleh API ya, seperti itu. Terus mungkin yang terakhir ya, seperti biasa proses reminder itu ya kita pasti akan ngirim, dan ini sudah diatur juga di OJK Terdatu. Kita sudah comply setiap ada fasilitas yang jatuh tempo, pastinya kita akan sebelum jatuh tempo kita akan reminder, ingatin Bapak Ibu angsurannya akan jatuh tempo, mohon dibayar gitu. Kalaupun sudah lewat jatuh tempo ya kita akan ingatkan kembali bahwa ada angsuran-angsuran yang sudah jatuh tempo dan bisa dibayarkan. Kalau misalnya ada kendala, agen kami bisa menawarkan solusi lah untuk apabila kesulitan keuangan yang terjadi terhadap mungkin itu sekilas ya proses penilaian resiko yang kami lakukan di Juno, sehingga kualitas pinjaman di Juno bisa terjaga sesuai dengan di atas minimum requirement yang ditetapkan oleh OJK seperti itu. Sangat punya Pak, komprehensif. Jadi sedikit kuliah cepat ya. Iya, Pak Hari sangat komprehensif menceritakan bagaimana pengolahan manajemen risiko dari hulu ke hilir, dan juga mengencourage buat semua orang, termasuk juga teman-teman, untuk bisa tetap menggunakan kredit digital dengan lebih bijak untuk sesuatu yang produktif, bukan untuk yang konsumtif, dan juga pada akhirnya akan menjadi sangat baik ketika sebuah kredit digital atau pinjaman itu digunakan dalam hal-hal peningkatan kualitas hidup
gitu, sehingga kami menyebutnya di Julo Life Enhancement Credit ya Pak ya. Dan ngomongin soal life enhancement, mungkin akan ada kaitannya sama bagaimana sudut pandang Raymond soal itu. Dan kita bisa tahu bahwa kita pengen meningkatkan hidup kita nih, we want to improve our life ya gitu, dan much better as possible. Dan bagaimana caranya sih dengan kita sebagai individu, dimulai dari kita sendiri bisa mengelola keuangan dengan baik Raymond. Bagaimana bisa cuan lah istilahnya. Dan bisa gak sih sebenarnya kita manfaatkan pinjaman untuk sebagai instrumen level up. We want to be level up gitu, dari yang sekarang nih. Dan itu katakanlah dipakai untuk sebuah modal usaha atau hal-hal lain yang lebih produktif. Menurut Raymond gimana? Seberapa banyak orang-orang di Indonesia yang sebenarnya punya potensi yang gede banget, tapi biasanya sering terjadi terhambat sama namanya uang. Kita tuh harus melihat segala jenis layanan atau produk itu sebagai alat untuk kayak improve. Tapi alat itu kalau misalnya kita nggak bisa plan, biasanya itu yang bukan cuma nggak bisa menghasilkan cuan, tapi malah bisa menghasilkan kerugian. Dan itu hal pertama yang harus dipakai. Stigmanya itu kalau misalnya ada hal buruk tentang suatu produk, itu biasanya bukan gara-gara produk, biasanya adalah cara kita menggunakannya itu salah. Kalau kita ngomong tentang kebutuhan produktif, kita ngomong beberapa hal, misalnya pendidikan, pelatihan, kita ngomong buat modal kerja. Jadi hal-hal itu sebenarnya bisa kita mulai lihat tujuannya ke sana, alatnya apa, dan alatnya bisa beda-beda. Contoh paling simpel, tadi kan kita bahas tentang piramida keuangan, kita ngomong tentang cash flow. Cash flow itu kita harus catat pengeluaran sama pemasukan. Kita bisa pakai tools digital untuk melakukan tracking. Kalau misalnya untuk kredit digital, kita bisa ada opsi-opsi kalau misalnya kita mau banking. Kalau misalnya dari awal nih, kita udah ngelakuin tracking pengeluaran dan pemasukan. Misalnya pengeluarannya di sekitar 6, pemasukannya 10. Tapi kita ada kebutuhan nih. Kita ada kebutuhan yang bukan cuma kebutuhan, ya mungkin kemauan juga untuk menunjang kehidupan kita, misalnya harganya 12 juta misalnya. Ternyata kan sebenarnya kita di secara cash flow itu udah buffer. Sebenarnya bisa kita untuk membeli suatu produk atau layanan yang kita butuhin untuk menunjang karir kita. Tapi karena kita terhambat dengan ada kebutuhan langsung, itu biasanya jadi nggak bisa berkembang gitu. Jadi kayak lewat momentumnya untuk kita bisa dapat akses dari pembuktian itu. Sama halnya juga kalau misalnya 6 juta nih pengeluaran, pemasukannya 10 juta, berarti ada buffer 4 juta. Berarti kalau misalnya kita ngelakuin, kita misalnya membeli sesuatu dan kita bisa cicil 2 juta per bulan masuk di buffer dalam cash flow kita bisa plan itu. Jadi hal-hal yang basic itu kita harus lihat apa yang kita mau achieve dulu. Paling basic misalnya kalau dari pendidikan, salah satu dari lain Julo itu yang lumayan hebat juga ya, ternyata ada namanya Julo biaya pendidikan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya aspirasi untuk misalnya di kerja, biar ada course atau ada certification, dan sebenarnya bukan masalah nggak punya duit doang, tapi kredit digital itu bisa dipakai sebagai kayak financial hand. Bahkan untuk hal-hal konsumtif juga sebenarnya bisa dipakai sebagai financial hand. Misalnya kalau misalnya kita ada gajian nih di tanggal 26 atau tanggal 28 ya, misalnya gajian tanggal 28 gitu misalnya. Tapi kita di tanggal 26, di tanggal 25, di tanggal 24 itu ada opportunity buat kita bisa beli sesuatu dengan harga yang lebih murah. Kita for sure tahu kita bakal bisa bayar gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak nge-buffer cash kita, jadi langsung kepake aja gitu, dan belum tentu kita udah ada gajinya gitu. Jadi hal paling basic misalnya dari Julo pendidikan finansial itu, kalau teman-teman di sini mau mengajukan untuk kebutuhan course atau misalnya untuk kebutuhan juga dari Pak Hadi kayak kebutuhan pendidikan, kebutuhan kayak pelatihan khusus kalau misalnya untuk penunjang karir, itu tuh bisa dengan rate yang sangat oke gitu. Dan itu langsung bisa dilakukan sama teman-teman juga gitu. Yang kedua itu kalau misalnya kita ngomong tentang peluang untuk kita berusaha. Kalau misalnya kita bisnis, sebenarnya kalau dari saya pribadi, awalnya itu selalu nyaranin, kan ada 3 jenis permodalan dalam bisnis. Bootstrapping, loan, sama equity. Kalau bootstrapping ini teman-teman pakai uang pribadi untuk menjalankan sebuah bisnis. Kalau misalnya loan, itu menggunakan instrumen kredit atau hutang untuk menjalankan sebuah bisnis. Yang terakhir itu equity. Kalau misalnya mau
mendapatkan modal tapi dengan bisa menjual saham dari bisnis kita itu sendiri. Dan itu biasanya kalau di news misalnya VC atau misalnya private equity dapat $1 juta, $2 juta itu kebanyakan tuh sifatnya equity gitu. Tapi semakin pilihan modal ke bawah itu sebenarnya semakin susah. Dan kebanyakan orang pemula bisnis itu sangat disarankan untuk bootstrapping, walaupun nggak semua orang bisa untuk bootstrapping. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang udah punya plan yang bagus, dan udah punya mimpi untuk membangun bisnis tertentu nih, dan mereka terhambat modal, yang harus dipikirin pertama gimana caranya itu dibalikin dulu. Bisa nggak kayak dengan kita ngejalanin sesuatu, dan kalau kita mengajukan kredit digital, kita tuh harus bisa balikin dulu. Karena kalau untuk jenis permodalan yang loan, hal yang paling harus kita pikirkan adalah predictability-nya. Gimana cara kita planning bisnis itu dari segi cash flow, dari segi pendapatan, dari segi profit, dari segi pembayaran balik hutang. Dan itu nggak berbeda dengan kita planning untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau tanda kutip cuan dalam kita memaksimalkan kredit digital, kita harus bisa nge-planning itu. Antisipasi bahwa kredit digital itu bukan sesuatu yang kayak uang tambahan gratis, tapi itu uang yang harus dikembalikan. Cuma biasanya itu bakal jadi penunjang untuk kalau misalnya ada opportunity yang mau diambil sekarang tapi terhambat sama uang. Karena banyak banget kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir itu lebih dari 50% orang tuh putus sekolah gara-gara kendala ekonomi. Dan itu kan jenis-jenis yang kalau bayangin kalau misalnya ada instrumen finansial yang bisa bantu masalah itu kayak sesuatu yang bisa kita maksimalin untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kedua, kalau misalnya ada berbisnis gitu, misalnya atau dari peluang untuk berusaha, misalnya untuk invoicing, untuk inventaris, atau misalnya untuk kebutuhan yang lain, itu bisa juga dari jual terjamah. Jadi hal paling basic, kalau misalnya mau kita maksimalkan cuan kita, ya kita harus lihat dulu planning apa yang kita mau lakuin, gimana cara untuk paybacknya, dan apakah itu kita bisa. Soalnya kalau hutang, kalau misalnya kredit digital, itu tuh bukan uang gratis tapi harus uang yang harus dikembalikan. Yang ketiga, kalau misalnya kita mau ada produk atau lain apapun, kita harus lihat dari segi ekonomi juga. Jadi banyak juga kalau news di belakang ini, orang kehilangan uang, itu karena ada satu hal yang mereka lupa lihat, yaitu keamanan dari platform penyedia layanan atau produk jasa itu sendiri. Paling basic kalau di Indonesia, di sini kan ada banyak asosiasi dan ada banyak sertifikasinya juga, dan kebetulan Julo juga sudah diawasi sama OJK. Biasanya itu tanda-tanda, oke, ini layanan atau produk digital itu bisa dipakai, bisa dipercaya gitu. Dan ada aturan-aturan misalnya kayak batas dari bunga dari FD itu kalau salah 0,3%. Mau batasnya baru banget diambil jadi 0,3%, jadi harus dicek juga apakah layanan atau produk layanan digital itu mengikuti aturan itu juga. Jadi checklistnya adalah kita melakukan untuk diri kita sendiri, kita cek apakah semua yang kriteria untuk kita merasa itu aman itu ada. Terus poin paling terakhir adalah itu pas kita punya mindset untuk kita punya memakai instrumen finansial yaitu kredit digital. Banyak orang itu suka skip, apalagi untuk anak muda. Mereka ngerasa mereka dengan gampangnya pencet button, terus mereka dapat uang, terus mereka nggak gimana cara paybacknya, gimana cara mereka atur resikonya. Karena hal-hal basic kayak fondasi keuangan, dari mengatur arus kas, dari mengatur proteksi diri, dana darurat, sampai asuransi, sampai persiapan untuk investasi, itu biasanya masuk di skip. Orang mereka mau punya akses ke sesuatu yang mudah, makanya itu bukan mindset yang tepat. Yang tepat itu teman-teman di sini harus memikir kalau misalnya layanan kayak digital sesuatu bukan uang tambahan, tapi sebagai uang yang harus dikembalikan. Jadi risk managementnya di situ juga harus dimainkan. Kalau misalnya kita bisa memaksimalkan instrumen itu untuk pendidikan atau untuk usaha, berarti itu step paling awal untuk gimana cara kita bisa cuan dalam menggunakan instrumen kayak digital. Itu lengkap banget sih Mas Raymond. Emang pada akhirnya kita ngelihatnya apa yang tadi Mas Raymond share itu tentang gimana kita bisa level up, banyak yang bisa dilakukan. Ya contohnya apabila misalkan kita melihat apa yang bisa dimanfaatkan dari Julo, bahwa kita punya produk biaya pendidikan, utamanya itu akan menolong teman-teman semua yang mau level up, teman-teman semua yang pada akhirnya mau meneruskan pendidikan ke level yang berikutnya, atau bisa nambah knowledge dengan ikut kursus-kursus, entah itu mungkin offline atau online.
Jadi dengan adanya Julo Gaya Pendidikan itu bisa membuat teman-teman itu level up. Kemudian tadi juga Raymond bilang bahwa untuk bisnis itu juga bisa dilakukan, bahwa akses kredit digital itu pada akhirnya bisa membuat kita mengembangkan bisnis kita. Mungkin nggak langsung gede ya, gitu kan. Dari semua tuh tahu dari hal yang kecil, tapi kita punya mimpi yang besar. Dan kemudian penting juga bahwa ketika teman-teman menggunakan layanan kredit digital harus dilihat kredibilitasnya gitu ya Pak ya, Raymond. Kita melihatnya bahwa apakah layanan digital kredit itu berizin, diawasi, dan juga terdaftar di OJK. Dan kebetulan Julo merupakan yang salah satu yang berizin, diawasi, dan terdaftar di OJK. Dan yang terakhir soal mindset. Jadi mindset itu benar-benar ditekanin banget ya Mas Raymond ya gitu, bahwa ketika kita bisa mendapatkan akses pinjaman kredit digital, harus punya mindset bahwa itu bukan dana tambahan, itu bukan uang yang kita dapat kemudian uang kita jadi nambah nih gitu kan. Itu sesuatu yang pada akhirnya akan kita kembalikan. Tapi best belief ketika kita melakukan pinjaman atau melakukan pinjaman dari perusahaan kredit digital itu bisa memberikan kita kemudahan-kemudahan yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi sangat komprehensif juga Mas Raymond untuk penjelasannya. Saya pikir kita mungkin udah agak lumayan di ujung ya, di ujung kegiatan ini, event ini. Mungkin ada closing statement Mas Raymond, Pak Hari, terkait juga bagaimana pada akhirnya kita melihat semuanya industri pemanfaatan kredit digital, dan juga bagaimana kita bisa menjadi generasi bijak finansial untuk diri kita sendiri. Mas Raymond dulu. Jadi terlepas dari pembahasan kredit ya, kita tinggal di zaman dimana semuanya itu accessible dan instan. Dan biasa itu tuh suka dilihat orang itu things for granted. Mereka lihat bahwa akses terhadap semua informasi dan semua bebas untuk kita memilih apapun itu sebagai kebebasan untuk kita melakukan keputusan tanpa resiko. Dan itu kan sebenarnya terjadi kalau kita lihat angkanya dalam 1 tahun terakhir. Nggak usah ngomong 2 tahun atau 3 tahun deh, 1 tahun terakhir. Angka-angka yang merugikan warga karena mereka membuat keputusan secara tidak dipikir baik-baik itu tuh sebenarnya lagi banyak. Ya makanya di sini inovasi-inovasi atau dari penyelenggara atau dari segi produk atau layanan yang bersifat digital yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal positif, jangan dipakai, jangan dipikirin pendek dan dipakai semena-mena, karena itu yang sering kejadian. Pas kita lihat, oh mudah nih tinggal pencet apa, mudah nih tinggal apa gitu misalnya, mindsetnya dulu harus dibenerin, karena semua akses digital ini itu basically kemudahan kita untuk mendapatkan sebuah alat. Pertanyaannya, apakah alat itu bisa kita gunakan untuk hal yang produktif dan menghasilkan hidup kita, atau kita bakal putar-putar lagi, alatnya dipakai malah bikin kita kejebak sama hal-hal yang malah merugikan hidup kita. Jadi paling basic itu, karena dari semua akses atau layanan digital itu secure. Dan jangan sampai stuck di mindset bahwa kita tinggal di generasi yang semuanya itu accessible dan kita nggak terlalu mikirin semuanya. Karena itu yang beda dari kalau kemarin tuh sempat seminar kita bahas tentang bedanya old money sama new money. Old money itu orang-orang yang punya prinsip kalau mereka mendapatkan sesuatu itu berpikir baik-baik, karena mereka bisa tahan wealth dari setelah lewat fase wealth accumulation, mereka mempertahankan jauh lebih baik. Tapi yang new money yang merasa kayak semuanya harus serba cepat dan semua serba digital, itu harus dipikirin baik-baik juga karena itu sesuai dengan tujuan kita. Dan kita harus bangun mindset sama hidupnya bukan sekedar bahwa semua yang akan kita gunakan pakai, tapi kita harus pikir baik-baik dengan panjang apakah ini bisa menunjang hidup kita atau enggak. Soalnya itu kuncinya di sana, karena perkembangan digital, perkembangan fintech, perkembangan semua sektor lain itu tuh memudahkan seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses. Tapi kita harus juga mengedukasi untuk gimana caranya mereka menggunakan itu dengan baik. Dan memang kalau ngobrol sama Julo, saya suka banget sama values-valuesnya yang lebih fokus ke produktivitas dibanding kayak bukan sekedar produk, bukan cuma cari cuan, bukan cuma konsumtif, tapi kita harus fokus orang yang gimana cara itu menjadi alat untuk hal yang bisa mengembangkan quality of life seorang. Thank
thank you banget Mas buat statementnya dan kelihatan lain ya sama Velosia dulu ya kata Mas Raymond. Kalau Pak Hari, silakan Pak closing statementnya Pak. Ya, mungkin closing statement dari saya cuma jadi pembahasan topik sore ini kami dari Julo itu lebih fokus untuk memberikan edukasi edukasi kepada generasi muda, itu bagaimana pemanfaatan kredit digital ini. Jadi kita harapkan dengan pemahaman mengenai kredit digital ini sehingga pemanfaatannya nanti bisa lebih terarah. Seperti tadi kita coba arahkan bahwa tidak harus selalu pemanfaatan kredit digital ini untuk konsumtif, tapi lebih diupayakan untuk lebih ke sifatnya produktif atau peningkatan kualitas hidupnya. Jadi semuanya bisa memanfaatkan kredit digital dan merasakan bagaimana sih impact dari kredit digital tersebut, sehingga tidak ada lagi nanti cerita-cerita mengenai cerita buruk mengenai penggunaan kredit digital, karena semuanya sudah punya mindset dan tahu bahwa sebaiknya bagaimana cara penggunaan kredit digital ini yang lebih baik dan lebih berguna bagi kegunanya. Mungkin itu sih. Terima kasih Pak. Jadi pada akhirnya kedua pembicara kita punya mindset yang sama bahwa kredit harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebijak mungkin, penuh konsiderasi, dan juga akan sangat baik apabila itu digunakan untuk hal-hal yang produktif dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup teman-teman semua. Kami pikir udah di ujung acara nih Pak, tapi belum selesai kebetulan karena Raymond sama Pak Hari mau bagi-bagi hadiah teman-teman. Kalau misalkan ada yang nanya. Jadi biar lebih semangat, saya mungkin boleh expose hadiahnya ya, panitia ya. Jadi kalau buat teman-teman yang bertanya, kita punya satu popsicle buat teman-teman yang bertanya yang terbaik pertanyaannya, dan juga satu tas Adidas gitu. Jadi ya kita hanya berikan boleh bertanya, nanti Mas Raymond dan juga Pak Hari akan menentukan pertanyaan yang tajam. Saya Wina, kebetulan saya mau tahun ini rencananya sih saya mau masukkan anak saya ke universitas dan lagi cari perusahaan pendanaan seperti Julo ini. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang, saya tertarik nih Pak, tadi bilang yang kasih solusi ketika kita ada kesulitan untuk membayar. Solusinya itu seperti apa aja Pak? Misalkan saya ini UMKM, punya usaha, dan anak saya pun juga yang mau kuliah ini juga punya usaha sendiri kebetulan. Nah nanti solusi seperti apa? Apakah akan ada penyitaan aset atau penjualan apa yang kita punya, misalkan dari emas atau apa gitu kan? Solusinya itu apa aja sih yang ditawarkan? Dan yang kedua menarik juga tadi tentang dana pendidikan. Kalau misalkan saya mau kemajuan, minimalnya itu misalkan universitas. Anak saya kan baru lulus SMA, mau masuk ke universitas. Apakah bisa gitu mengajukan? Itu persyaratannya seperti apa? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi yang memang beda sama perusahaan yang lain? Oke, mungkin pertanyaan pertama ya, pendanaan. Kita mendanai operasional modal kerja untuk mendukung usaha ibu seperti itu. Jadi bagaimana prosesnya kita kredit digital tidak mengharuskan kolateral. Jadi this is uncollateral based. Jadi kita unsecured loan. Jadi kita akan menilai usahanya ibu sendiri. Jadi kita akan nilai, nanti ada proses penilaian terhadap kualitas usaha ibu. Itu berapa, nanti kita berdasarkan perhitungan kita ketahuan kira-kira berapa modal ibu yang dibutuhkan oleh ibu dan kemampuan bayar ibu, berdasarkan kita lihatlah historikalnya. Jadi pendanaan itu yang kita kasih. Jadi kita tidak membutuhkan kolateral atau jaminan, kita benar-benar al-Quran. Kalau ibu usaha ibu eligible, kita punya kelihatan berkembang, punya istilahnya penjualannya terus berkembang, itu sangat bisa berpotensi untuk mendapatkan pendanaan ya Bu. Pertanyaan kedua mengenai biaya pendidikan, sama Bu. Nanti sebetulnya proses di Julo itu nanti kita yang penting adalah kita mengikuti peraturan OJK, harus memiliki penghasilan.
Tadi Ibu menyatakan Ibu adalah pengusaha, berarti penghasilannya adalah dari usaha tersebut. Nanti dari usaha tersebut, pendapatan dari usaha tersebut, kita bisa kasih limit, Bu. Sebagian limit bisa digunakan Ibu untuk modal kerja, usahanya, tokonya, untuk beli barang-barang. Sisanya nanti bisa juga kalau masih ada bisa digunakan untuk biaya pendidikan, terserah Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu nanti bisa menggunakan sebagian porsi lebih besar untuk biaya pendidikan, sisanya tadi Raymond udah bilang bisa aja sisanya untuk yang usaha kan sekarang udah berjalan dengan sendirinya, bisa tetap menggunakan modal sendiri. Limit yang diberikan oleh Julo bisa digunakan untuk biaya pendidikan. Nanti yang kita biayai yang sudah memiliki penghasilan. Anak Ibu karena baru masuk kuliah kan belum punya penghasilan ya Bu ya. Ya kecuali dia punya usaha, tapi kita ada peraturan bahwa kita baru boleh di 21 tahun gitu. Jadi minimal 21 tahun. Jadi Ibu yang ini nanti penggunaannya bisa buat membiayai sekolah anaknya seperti itu. Sudah cukup menjawab pertanyaannya Bu? Oke. Makasih Pak, makasih Bu. Yang lain mungkin, ya Bapak silakan Pak. Mic-nya boleh dibantu. Nah, kira-kira dari Julo sendiri atau dari Mas sama Mas Raymond apa sih yang harus dilakukan selain ya seperti kegiatan-kegiatan seperti ini kan literasi, mengubah mindset itu kan nggak terlalu mudah juga. Begitu. Terima kasih. Ya, Silakan Mas Raymond. kalau banyak diskusi udah kayak dulu terus nanti orang pada usul. Misalnya hal-hal basic di kemarin post pandemic ya, nah, tiba-tiba investasi trennya lagi naik banget, dimana Gen Z semua tiba-tiba ride the bandwagon lah dari investasi saham gitu. Semuanya ngerasa kayak mereka secara literasinya tinggi banget gitu, karena soalnya lagi menang semua, lagi cuan semua gitu. Dan basically level kemanapun orang ya di COVID gitu. Tapi pertanyaannya, what happens after? Setelah itu gimana? Karena orang-orang masuk dan mereka cuan itu karena mereka hoki di saat itu. Dan itu same thing sama kayak e-commerce pas pertama kali dulu konsumen, produsen, terus nanti masuk ke mobility, sektor mobility yang kayak ride hailing dan lain-lain gitu. Jawaban itu pernah waktu itu di seminar saya dengar. Jawaban itu nggak bisa di-solve sama satu entitas atau misalnya dari satu grup of entitas. Jadi pemain-pemainnya sektor-sektor, pertama dari pemerintah pasti harus ada gerakan juga loh saya pribadi. Tapi kalau event-event disupport atau misalnya ada apa, mungkin itu udah step awal yang bagus. Yang kedua itu asosiasi atau kayak gimana caranya seluruh penyedia layanan produk atau siapa mereka itu berkomitmen untuk sama-sama melakukan edukasi yang sama. Yang ketiga ya effortnya harus datang dari public sector, dari swasta. Jadi semua perusahaan atau semua content creator atau semua konsumen yang merasa kayak mereka literasi web, mereka harus diajarkan bukan cuma belajar untuk diri sendiri, tapi gimana caranya mereka bisa menyuarakan itu dan mengajarin orang lain juga. Karena ini masalah, kalau saya pribadi sih masalah ngejar-ngejaran aja. Sooner or later pasti ketemu equilibriumnya di mana kayak inklusinya itu bakal sama dengan literasinya, tapi masih butuh waktu yang sangat panjang. Kalau menurut saya pribadi, basically kalau semua punya mindset, kalau mereka udah merasa dasarnya udah oke, mereka punya responsibility untuk bisa sampai ke orang lain, dan itu collective effort. Jadi bukan siapa nih yang harus ditagih nih untuk kayak mereka bisa close the gap, tapi menurut saya begitu. Karena ada role kecil misalnya sebagai content creator, role sebagai konsumen, kalau misalnya di grup temennya mereka sedang ngajarin, itu harus selalu digaungin dengan satu suara dan semuanya punya kontribusi kolektifnya. Itu kalau menurut saya dari ini ya saya mungkin tambah sedikit ya Pak. Jadi kalau dulu pasti akan tetap melakukan hal seperti ini. Ini kan yang tadi saya sampaikan, kita melakukan edukasi untuk literasi keuangan. Makanya juga kita mengundang Raymond sebagai influencer, dia juga nanti punya channel sendiri. Kita juga akan menggunakan channel-channel pribadi yang Julo punya untuk mengedukasi ke konsumen-konsumen juga seperti itu. Jadi ini ongoing proses, memang
akan sulit ya, karena orang lebih senang untuk terinklusi dibandingkan mempelajari literasinya tersebut. Tapi ini adalah menurut saya adalah PR buat semua platform ya Pak, untuk terkait dengan cukup Pak. Jawab ya Pak. Tadi saya udah dikasih cue dari panitia, kebetulan pakai tadi pertanyaan terakhir, jadi kita akan sudahi sesi ini. Mohon maaf banget buat teman-teman yang belum dapat pertanyaan, dan juga kebetulan hadiahnya cuma 2. Mungkin nanti kesempatan berikutnya kita bisa bawa korsikul 200. Boleh dibantu teman-teman buat pemberian hadiahnya. Ibu silakan maju Bu, kita bawa dulu, Bapak juga bisa diserahkan sama Raymond dan Pak Hari. Bisa menyerahkan hadiahnya. Ya, setiap hari Pak dapat porsi kalau Pak Budi ya. Oke, terima kasih. Dengan penyerahan hadiah tadi berakhir juga sesi kita bicara tentang hashtag bisa terus jadi generasi bijak finansial. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Raymond dan juga panitia dari Aftek. Saya kembalikan kepada MC. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.